warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, sehat semua ya. Ya. Siapa yang tidak masuk? Baik. Raffi, kemana Raffi? Sakit? Ya. Oh sakit. Nanti kita sesudah belajar kita menjenguk Raffi ya. Ya. Supaya dia semangat dan cepat sembuh. Tolong Tata siapkan dulu. Kita berdoa. belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salam. Silakan kalian berdiri dulu. Ibu mau cek bajunya rapi apa belum? Sudah dimasukkan semua? Ada sama-sama kan di bawah mejanya? Bersih semua ya? Sekarang kita tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Sebelum kita memulai pelajaran, untuk rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Ya. Tolong Tesya maju. Indonesia tanah
kalian persiapkan buku penanya. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Lihat di layar proyektor. Kalian lihat sambil ditulis nanti ya yang bagian poin-poin terpenting ya. Hari ini kita belajar tema 3 yaitu tentang makanan sehat. Subtema 2 yaitu apa? Pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran keberapa? 4. Keempat. Tujuan pembelajaran 1. Melalui pengamatan gambar pasar, peserta didik dapat mengimplementasikan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi dengan tepat. 2. Melalui kegiatan bermain peran, peserta didik dapat menemukan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia dengan tepat. 3. Melalui kegiatan diskusi. Jadi nanti setelah pembelajaran ini kalian ibu suruh diskusi, yaitu kerja kelompok. Peserta didik dapat melaporkan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya terhadap pembangunan. 4. Setelah mengamati PPT, keragaman budaya dan peta Indonesia, peserta didik dapat menunjukkan sikap bersyukur dan toleran terhadap keberagaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Ayo, siapa yang tahu Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Berbeda Apa nih ya? berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Iya, pintar. Kasih tepuk tangan dunia. Lima, melalui tanya jawab, peserta didik dapat memberikan contoh keberagaman makanan khas daerah dengan tepat. 6. Melalui pengamatan PPT tentang iklan, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik secara lisan dengan tepat. 7. Melalui pengamatan PPT tentang iklan, peserta didik menceritakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik secara lisan, tulis, dan visual dengan tepat. Materinya silahkan kalian lihat di layar proyektor ya. Yang pertama, interaksi manusia dan pengaruhnya dalam pembangunan sosial. Jadi yang menurut kalian penting, poin-poin penting silakan dibuat rangkuman, tulis ya. 1. Indonesia terdiri dari berbagai suku. Siapa yang dapat memberikan contoh suku di Indonesia? Ayo, angkat tangan. Suku apa aja? Siapa yang memberikan contohnya? Angkat tangan. Suku itu suku apa aja? Kamu suku apa? Jawa. Hah? Angkat tangan. Suku apa? Jawa.
Ini rata-rata suku Jawa. Selain suku Jawa apa lagi? Angkat tangan. Tangan kanan dong. Suku Sunda. Apa lagi? Iya, Bali. Apa lagi? Kalau jawab angkat tangan ya. Suka apa lagi? Lampung. Ya, Lampung. Kita ini berada di provinsi Lampung. Tapi banyak sukunya ya. Suku Jawa, Bali, Lampung, Sunda, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di Indonesia itu kan banyak suku, banyak agama ya. Makanya tadi disebutkan Bhinneka Tunggal apa? Bhinneka Tunggal. Ya, artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut lagi ya. Indonesia terdiri dari berbagai suku. Indonesia dikenal dengan bangsa yang majemuk. Majemuk itu banyak, di mana semua suku, ras, agama, dan budaya ada di Indonesia. Semua bersatu dengan semboyan yang keras suaranya. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, senang kali ya, masih pagi nih. Masa suaranya kecil? Udah sarapan semua kan? Ya, sudah sarapan kok suaranya lembut sekali. Perbedaan bukan menjadi penghalang tersatunya sisi kemanusiaan, dan itulah Indonesia. Negeri yang kaya raya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari Sabang hingga Merauke. Persatuan di tengah perbedaan menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dahulu. Dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terhadap dalam masyarakat Indonesia. Nah, tadi sudah disebutkan ya, suku itu banyak. Ada suku Lampung, Jawa, Sunda. Kalau kalian bertemu dan saling berbicara, kalau ngomongnya sendiri-sendiri nyambung apa enggak? Supaya nyambung pakai bahasa apa? Mas, saya orang Jawa, kamu orang Lampung. Supaya kita ngomong-ngomongannya, berbicaranya nyambung pakai bahasa apa? Ayo, siapa Ul? Indonesia. Ya, bahasa Indonesia, yaitu bahasa persatuan bangsa Indonesia. Jadi kalau walaupun beda suku ngomongnya, berbicaranya pakai bahasa Indonesia. Kasih tepuk tangan untuk Ul. Lanjut lagi. Yang kedua, bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki bentuk-bentuk yang terbagi menjadi dua kelompok. Apa saja? Sebutkan. Siapa yang bisa? Ada dua kan, itu apa? Angkat tangan. Interaksi apa itu? Itu kan kelihatan tuh, interaksi sosial. Akhirnya Interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. ya, kasih tepuk tangan untuk Nia. A. Interaksi sosial asosiatif terdiri atas satu, kerjasama atau cooperation. Satu, kerjasama merupakan, tolong lanjutkan Priska. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Akomodasi merupakan proses penyesuaian sosial dalam mencapai tujuan. Interaksi antar individu dan antar kelompok untuk
meredakan suatu pertentangan. Ya. Yang kedua, akomodasi. Tolong awak silakan baca. Asimilasi. Akomodasi nomor 2. Akomodasi atau akomodasi. Asimilasi merupakan sebuah proses ke arah peleburan kebudayaan sehingga setiap pihak bisa merasakan kebudayaan tunggal sebagai kepunyaan bersama. Dan akulturasi merupakan proses yang timbul dari suatu kebudayaan untuk menerima kebudayaan asing tanpa menghilang kebudayaan sendiri. Sudah, tolong lanjutkan nomor 3, Marta. Asimilasi. Asimilasi merupakan sebuah proses ke arah peleburan kebudayaan sehingga setiap pihak bisa merasakan kebudayaan tunggal sebagai kepunyaan bersama. Dan Akulturasi. akumulasi merupakan proses yang timbul dari suatu kebudayaan untuk menerima kebudayaan asing tanpa menghilangkan kebudayaan sendiri. Sudah. Nomor 4 silakan. Tolong Olivia, tunjuknya yang bagus Olivia. 4, ayo. Akulturasi atau akulturasian. Akulturasi merupakan proses yang timbul dari suatu kebudayaan untuk menerima kebudayaan asing tanpa menghilangkan kebudayaan sendiri. Sudah. Lanjut yang B, yaitu apa? Ya, interaksi sosial disosiatif atau dissociation. Interaksi sosial disosiatif terdiri dari 1. Persaingan. Merupakan proses yang melibatkan individu atau kelompok dalam hal berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan. Nomor 2, tolong Latif bacakan. Ya. Suatu keadaan berupa konflik sosial merupakan suatu pertentangan atau perbedaan pendapat, sikap yang biasanya berupa perbedaan terhadap suatu masalah yang bertentangan dan mempunyai dua sisi berlainan. Sudah. Tolong Marta, alasan-alasan. Alasan mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku, bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama perbedaan. Tidak menghargai upaya saling membantu dan bekerja sama karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi oleh diri sendiri. Ya, tuliskan nomor 1. Semua orang dapat saling bekerja sama sekalipun berbeda agama, suku, adat, istiadat, dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. 2, Tesha. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang Saling membutuhkan manusia lain. Ya, nomor 2, manusia pada dasarnya adalah makhluk Sosial. Makhluk sosial apa? Makhluk yang selalu membutuhkan manusia lain. Apakah kalian bisa hidup sendiri? Tidak, pasti perlu bantuan orang lain. Maka manusia disebut makhluk sosial, yaitu selalu membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya orang tua kalian kalau mau hajatan, sunatan, atau pernikahan itu selalu membutuhkan orang lain. Nggak bisa masak sendiri ya. Selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kalian butuh makan, butuh pakaian, tempat tinggal, itu juga perlu bantuan orang lain. Kita
tidak bisa membuat baju sendiri kan? Kita pasti butuh orang lain. Paham? Jadi makhluk sosial adalah, kalau yang keras suaranya, makhluk sosial adalah makhluk selalu bukan manusia lain. Itu makhluk sosial. Lanjut nomor 3 nya. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Iya, bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu Jua. Keanekaragaman makanan khas tradisional di Indonesia. Ayo lihat itu yang sebelah kiri itu gambar apa ya? Empek-empek. Kalian suka empek-empek? Suka. Nah, empek-empek itu dari mana ya biasanya? Palembang. Palembang. Makanan khas Palembang. Terus yang bawahnya itu gambar apa? Bawah empek-empek. Ketuk. Ketuk itu terbuat dari apa? Singkong. Pintar. Terus sampingnya pempek sebelah kanan gambar apa? Nasi tiwul. Nasi tiwul ya. Terus bawahnya Roti. roti bolu. Ibu kalian pasti bisa bikin roti bolu ya. Itu gambar apa ya, Nana? Peta. Peta Indonesia. Iya, pintar. Peta Indonesia. Hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari Ribuan ribuan pulau. Dengan ribuan pulau yang dimilikinya, Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat istiadat yang mewarnai kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, kita sebagai anak bangsa seharusnya mampu saling menghargai dan menghormati perbedaan yang dimiliki dan menggunakannya sebagai modal pembangunan. Nah, di Indonesia juga banyak agama ya. Kita agama Islam, ada yang Hindu, ada apa lagi? Kristen, apa lagi? Buddha, apa lagi? Apa? Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Konghucu. Nah, semua itu kita harus saling apa tadi? Menghargai dan menghormati. Contohnya, kalau orang Islam beribadah di masjid, terus tetangganya itu ada orang Kristen umpamanya ya. Nah, kalau ada orang yang sedang beribadah, maka kita harus saling menghargai. Menghargai itu contohnya seperti apa? Tidak boleh membunyikan musik atau TV terlalu keras. Ada yang sholat masa banter-banter apa? Suaranya keras jadi sholatnya tidak khusyuk. Nah, kita harus menghormati. Terus waktu Lebaran, apa hari raya ya? Kalau ada orang memperingati merayakan hari raya, kita juga harus saling menghormati, tidak boleh mengejek ya. Paham semuanya? Selanjutnya, contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah kamu lakukan untuk mendukung keragaman sosial di sekolah. 1. Rizka. Tidak memiliki teman ketika harus bekerja dalam kelompok. Ya. Uul. 2. Menghormati teman yang berasal dari suku lain walaupun mungkin warna kulit dan bahasa daerahnya berbeda. Iya.
Satu tadi tidak memilih teman ketika harus bekerja dalam kelompok. Nanti kalau kerja kelompok diskusi jangan milih teman. Kamu sama itu aja, saya sama ini, nggak boleh seperti itu. Jadi tidak boleh memilih teman. Terus dua, menghormati teman yang berasal dari suku lain. Kamu tuh orang Jawa, saya ini orang Sunda. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus saling menghormati walaupun warna kulit dan bahasa daerahnya berbeda. Tiga, menghormati teman yang sedang melakukan kegiatan peribadatan di sekolah. Peribadatan itu maksudnya beribadah ya. Empat, mengucapkan selamat kepada teman yang sedang merayakan hari besar agama. Orang Islam sedang merayakan hari raya Idul Fitri. Terus orang Kristen ada yang mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah, seperti itu. Ayo, itu ada gambar apa? Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Yang sebelah kiri, gambar apa? Anak kecil yang sedang main alat musik. Yang sebelah kanan, menari. Anak-anak yang sedang menari. Kedua, gambar di atas bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Jadi dilestarikan, jangan vakum, maksudnya nggak diteruskan. Budayanya itu belajar menari, belajar musik ya. Alat-alat Jawa, musik Jawa. Contoh upaya dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Itu ada laporan hasil pengamatan. Ayo diperhatikan, judulnya apa itu? Laporan pengamatan pembangunan sosial budaya. Tujuan laporannya apa? Mengetahui bentuk-bentuk pembangunan sosial budaya. Tempat pengamatannya di mana? Purwokerto. Tanggal pengamatan 29 Agustus 2018. ya. Hasilnya pengamatan apa hasilnya? Tolong bacakan, Andika. Pembangunan sosial bidang kesehatan. Pembangunan di bidang kesehatan antara lain dengan program lingkungan sehat, perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat, Perbaikan gizi masyarakat, obat, makanan, dan bahan berbahaya. Ya, Awang. Pembangunan sosial bidang kesejahteraan sosial. Di bidang kesejahteraan sosial meliputi pembangunan ketahanan sosial, peningkatan apresiasi terhadap penduduk lanjut usia, dan veteran, peringatan kepedulian terhadap penyandang masalah sosial. Udah? Tolong nanti pembangunan bidang kebudayaan. Pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata. Di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional, pelestarian, apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional, perwujudan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana
pengembangan pariwisata dan pengembangan pariwisata. Selanjutnya Nia. Pembangunan bidang kedudukan dan peranan perempuan. Di bidang kedudukan dan peranan perempuan meliputi peningkatan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Terus, pembangunan sosial. Pembangunan sosial bidang pemuda dan olahraga. Di bidang pemuda dan olahraga meliputi penumbuhan budaya olahraga, peningkatan usaha pembibitan dan pembinaan, pengembangan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda, dan pelindungan bagi generasi muda dan narkoba. Kesimpulan. Tolong Olivia. Kesimpulan, pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Ya. Lanjut lagi, itu bahasa Indonesia. Pengertian apa? Iklan dengan tujuan dan manfaat iklan. Ya, pengertian iklan, tujuan dan manfaat iklan. Siapa yang tahu iklan? Pernah lihat iklan? Pernah. Di mana kalian pernah lihat iklan? Di TV. Di TV. Ya. Apa contohnya? Siapa tahu? Nggak pernah? Apa? Uur? Iklan apa? Iklan pop mie. Ya, pinter. Nia, silakan. Iklan apa? Iklan sampo. Banyak ya sampo diiklankan supaya masyarakat tahu, oh ini produk sampo yang bagus, menghaluskan rambut, tidak membuat rambut rontok, maka diiklankan lewat TV. Apalagi? Awal contohnya. Di TV itu kan banyak iklan apa? Iklan rokok. Iya, iklan rokok. Rokoknya supaya cepat laku laris. Apa lagi? Sabun. Sabun apa? Sabun Dove. Sabun Lifebuoy. Banyak ya? Itu contoh-contoh iklan. Terus iklan mobil, iklan motor, iklan apa lagi? Elektronik. Contohnya kulkas, Polytron itu kan ya? Diiklankan lewat TV. Sekarang nggak cuma lewat TV aja ya, lewat handphone, HP itu banyak iklan-iklan ya. Nah, itu dari sumber media sosial. Menurut KBBI, pengertian iklan adalah Pesan atau berita yang bertujuan untuk mendorong, membujuk pelayanan kepada barang jasa yang ditawarkan. Iya, pintar. Pengertian iklan adalah pesan atau berita yang bertujuan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan seperti yang dijelaskan pada pengertian iklan di atas secara garis besar, tujuan dari iklan adalah untuk membujuk atau mendorong orang lain agar menjadi tertarik untuk menggunakan suatu produk atau jasa. Mengacu pada pengertian iklan di atas, adapun tujuannya adalah sebagai berikut. 1. Memberikan informasi kepada khalayak mengenai suatu produk atau barang atau jasa, merek, perusahaan, atau suatu ide. Iklan menggunakan bahasa persuasif dengan menonjolkan kelebihan produk atau jasa yang ditawarkan. 2. Mempengaruhi orang lain yang merupakan target market untuk menggunakan dan membeli produk atau jasa yang ditawarkan kepada mereka. Manfaat iklan.
Iklan tidak akan pernah ada jika tidak memberikan manfaat bagi si pengiklan. Secara umum ada beberapa manfaat iklan yang bisa didapatkan oleh pengiklan, yaitu satu, Nia tolong bacakan. Produk atau jasa yang diiklankan akan dikenal atau lebih terkenal di masyarakat luas. Dua, Tesha. Konsumen baru semakin bertambah sehingga meningkatkan angka perjualan produk jasa yang diiklankan. Tiga, Olivia. Keuntungan pihak pengiklan akan meningkat karena penjualan produk atau jasanya yang diiklankan. Empat, Friska. Meningkatkan brand awareness sebuah merek di masyarakat luas sehingga masyarakat mudah mengidentifikasi produknya. Tata, lanjutkan. Acara kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitar kita merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Dengan begini kita dapat melestarikan makanan khas daerah. Kita juga turut memperkenalkannya kepada orang-orang lain yang berbeda kebudayaan dengan kita untuk turut mencicipi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut. Itu gambar apa ya? Pesona Pangan Nusantara Jogja Expo Center 27 November sampai 1 Desember 2015. Iklan memang harus dibuat semenarik mungkin. Tujuannya agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Oleh karena itu penting untuk selalu berhati-hati dalam menyampaikannya. Jadi dibuat semenarik mungkin. Itulah uraian materi pada tema 3. Ada yang ditanyakan? Sudah? Nggak ada? Berarti paham semua, alhamdulillah. Kalau begitu sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik LKPD. Ibu bagi kelompok ya? Ya. Jangan nulis sendiri-sendiri, Ibu yang bagi. Tolong Awang pindah sini. Ayo. Terus Uul sini Ul. Kata. Sini ada sini Tata. Tengah Tata. Nia pindah belakang. Awang tengah sini. Nia ke sini. Ini ada sini kan dua kelompok ini. Ini ada sini. Ya kalian kerjakan, ayo kelompok. Ya bareng-bareng. Apa?
Ayo nggak usah ngobrol, kerjakan bareng-bareng. Ayo diisi. Ayo bareng-bareng. Bareng-bareng ya maksudnya.
Coba sambil mengisi, mungkin ada yang ngantuk. Kalau berdiri sebentar, kita stretching sebentar. Berdiri. Sudah nggak ngantuk ya? Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Ibu aja semangat, oleh semangat lagi ya. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Banyak ngantuk ya. Lanjutkan diskusinya. Mengerjakan lembar soal LKPD, lembar kerja peserta didik. 24. Bisa mengerjakannya? Coba lihat. Satu, dua, tiga.
Kalau sudah silakan kumpulkan. Lacak ya, enggak dari kelompok 1, dari kelompok 2. Tolong ya bacakan, kelompok 2 Alang, bacakan. Inilah dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari lembar kerja peserta didiknya ya, dari kelompok 2. Silakan. Judul laporan Yang keras suaranya. pembangunan sosial budaya. Tujuan laporan mengetahui bentuk-bentuk sosial budaya atau suku bangsa. Tempat pengamatan Sukadana pembangunan. Tanggal pengamatan 24 Juli 2021. Hasil pengamatan dapat mengetahui bentuk-bentuk pembangunan sosial budaya. Kesimpulan, mengetahui bentuk-bentuk pembangunan sosial budaya, kita harus saling menghormati terhadap orang lain atau antar satu sama lain. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 yaitu Tesha, Awang, dan Latif. Kelompok 1, tolong Marfa maju. Judul laporan pengamatan pembangunan sosial budaya Indonesia. Tujuan laporan mengetahui bentuk-bentuk pembangunan sosial budaya. 3. Tempat pengamatan Sukadana. Tanggal pengamatan 24 Juli 2021. Hasil pengamatan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya di Indonesia. Kesimpulan, melalui pengamatan gambar latar, peserta didik dapat mengimplementasikan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi dengan tepat. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 yaitu Marta, Andika, dan Ulvia. Kelompok Nia, silakan. Kelompok 3. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Judul laporan pembangunan sosial budaya. Tujuan laporan mengetahui bentuk-bentuk pembangunan sosial budaya. Tempat pengamatan Sukadana. Tanggal pengamatan 24 Juli 2021. Hasil pengamatan dapat mengetahui pembangunan sosial budaya. Kesimpulan, dapat mengetahui pembangunan sosial budaya di Indonesia. Kita harus menghormati dan menghargai orang lain. Melalui kegiatan bermain peran, peserta didik dapat menemukan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan di bidang sosial. Ya, terima kasih kelompok 3 yaitu Nia, Rizka, dan Olivia. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Lembar kerja peserta didik sudah dikerjakan, sudah dipresentasikan oleh kalian. Ada kelompok yang mewakilinya. Terima kasih. Jadi judulnya tadi pembangunan sosial budaya di Indonesia. Tujuannya apa? Tempatnya apa? Di mana? Tanggal berapa? Sudah kalian tulis semua di sini ya. Dan untuk selanjutnya kalian Ibu suruh mengerjakan soal ya. Sekarang tolong kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk lembar soal ini tidak kelompok lagi ya, tapi dikerjakan sendiri.
Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, silakan kalian isi. Jangan lupa tulis namanya, biar Gusti bisa ngecek namanya, nggak tertukar dengan teman yang lain. Kerjakan dengan teliti supaya nilainya bagus. Karena ini sendiri-sendiri, kalau tadi kan kelompok. Nah, apa tulisnya kamu ada? Waktunya kurang 5 menit ya, tolong siap-siap. Yang belum diisi lagi. Bisa? Ya, pintar.
Sudah 3 menit lagi ya. Kalau yang sudah nggak apa-apa, boleh kumpul. Oh, sudah semua. Alhamdulillah sudah semua. Silakan berkemas-kemas, masukkan bukunya. Oh, Ibu kasih PR dulu ya. Oh, ya. Tulis. PR halaman. Lihat di buku cetaknya ya. PR halaman 25. Yang pilihan ganda sama esainya ya. Sudah. Silakan masukkan dalam tas. Sebelum kita pulang, kita ini dulu lagu daerah ya. Apa? Yang kalau apa? Sebelum apa tuh? Ya. Nyanyinya sambil berdiri ya, biar semangat. Tasnya taruh di atas meja. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ampar-ampar bisa ya. 1, 2, 3. Suaranya. Yo, sayonara.
dengan berdoa. Silakan Kakak, pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk pagi hari ini sudah belajar. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan di rumah. Kurang lebihnya itu minta maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.